Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Kini kita ke informasi berikutnya, pemirsa. DPR dan pemerintah sepakat membawa revisi Undang-Undang TNI ke paripurna. Keputusan diambil usai seluruh fraksi sepakat dalam rapat Komisi 1 DPR bersama pemerintah Selasa siang. Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah sepakat revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dibawa ke tingkat 2 atau paripurna. Keputusan ini disetujui oleh seluruh fraksi di DPR dalam rapat kerja Komisi 1 DPR Selasa siang. Rapat juga dihadiri Menteri Hukum dan Wakil Menteri Pertahanan. Selanjutnya, rapat paripurna untuk mengesahkan RUU TNI akan digelar Kamis pekan ini. Bahwa pemerintah juga telah menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Perubahan Undang-Undang TNI mencakup perpanjangan usia dinas keprajuritan, penambahan kementerian atau lembaga yang bisa diduduki prajurit aktif menjadi 15 instansi dan operasi militer TNI di luar peran. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya masyarakat menyoroti revisi Undang-Undang TNI. Ya, mulai dari pasal yang dibahas hingga rapat pembahasan di hotel yang dinilai tertutup dan ada yang disembunyikan. Revisi Undang-Undang TNI menuai sorotan dari masyarakat. Salah satu poin perubahan yang menjadi sorotan adalah jumlah jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Dalam pembahasan RUU, DPR memperluas lembaga yang bisa diduduki TNI aktif menjadi 16 lembaga. Selain itu, sejumlah pasal krusial juga direvisi, di antaranya tugas pokok TNI selain operasi perang serta usia masa dinas keprajuritan hingga 58 hingga 60 tahun. Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Pertahanan juga menginstruksikan agar prajurit aktif TNI yang kini menjabat di instansi dan lembaga selain yang diperbolehkan untuk pensiun dini. Presiden Republik Indonesia selaku Panglima tertinggi juga telah memberikan petunjuk kepada Menteri Pertahanan untuk para prajurit TNI yang akan ditugaskan di kementerian dan lembaga itu harus pensiun, yang kita sebut pensiun dini. Saat ini jajaran Kabinet Merah Putih memiliki sejumlah prajurit TNI aktif. Bila revisi undang-undang ini disetujui sesuai arahan Presiden, maka mereka harus pensiun dini dari keanggotaannya di TNI. Pemirsa, ratusan mahasiswa peserta aksi demo tolak revisi Undang-Undang TNI di DPR. Ini yang mana masa menurunkan paksa Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dari kendaraan saat akan masuk ke gedung DPR RI Jakarta. Rabu sore, sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, Supratman yang menumpangi kendaraan melintas dengan pengawalan di Jalan Lapangan Tembak Senayan mendekati depan gerbang Pancasila DPR. Melihat hal itu, massa mahasiswa dari Universitas Trisakti bergerak memberhentikan kendaraan tersebut. Meski dua ajudan Menkum keluar dari mobil dan meminta massa aksi membukakan jalan, namun mereka tetap menghadang mobil serta meminta Supratman turun. Supratman kemudian keluar dari mobil dan berjalan bersama massa aksi ke depan gerbang DPR. Ia pun nampak berdiskusi dengan massa aksi tersebut. Pemirsa, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor hukum VC Law Firm di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kantor tersebut milik mantan jubir KPK Febri Diansyah yang kini menjadi kuasa hukum Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto.
Penggeledahan dilakukan terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. KPK menggeledah kantor Visi Law Firm usai memeriksa Rasa Mala, mantan kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo. Usai melakukan penggeledahan, tim penyidik KPK membawa koper dari dalam kantor yang diduga berisi dokumen-dokumen untuk diselidiki. Kantor Visi Law Firm merupakan milik Febri Diansyah, mantan jubir KPK sekaligus kuasa hukum PDI Perjuangan Hasto Kristianto, dan milik mantan peneliti Indonesia Corruption Watch Donald Faris. Berapa koper, Pak? 2 koper isinya apa aja, Pak? Pemirsa, warga yang mayoritas emak-emak berdesakan demi mendapat sembako murah di Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, bazar sembako tersebut digelar untuk stabilkan harga pangan jelang Lebaran. Jangan gerak, oh, jangan didorong atuh. Jangan dorong, jangan gerak. Sejumlah warga saling dorong untuk bisa masuk pertama di antrean sembako murah di Kabupaten Tangerang, Banten. Petugas pun bahkan sempat kewalahan karena banyaknya warga yang mendorong antrean dari belakang. Petugas yang berjaga meminta warga yang mengantre untuk tertib dan bersabar. Warga mengaku terbantu dengan bazar sembako murah yang digelar Pemda setempat ini. Sebab warga bisa mendapat sembako berupa beras, tepung terigu, gula putih, hingga minyak goreng dengan harga Rp50.000. Harganya Rp50.000, murah banget. Mending ini. Kalau di pasar itu kira-kira berapa? Minimal 100.000. Iya, minimal 100.000 ini. Yang ini yang mahal nih. Hanya 50.000 dibeli oleh masyarakat. Modalnya beli 120 sampai dengan 130.000. Jadi sekitar 75% lah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan meringankan beban masyarakat kita. Bazar sembako ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan dan membantu masyarakat. Dengan adanya bazar ini diharapkan bisa menstabilkan harga sembako di pasaran. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, Panglima TNI menyalurkan sebanyak 70 unit alat angkutan air sebagai upaya tanggap darurat banjir di kota dan juga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bencana banjir yang melanda kota dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat jadi perhatian Tentara Nasional Indonesia karena kurangnya alat perahu karet untuk mengevakuasi para korban banjir. Guna mendukung operasional satuan dalam menghadapi banjir, Panglima TNI melalui asisten logistik menyerahkan bantuan berupa alat angkut air atau perahu sebanyak 70 unit. Asisten logistik Panglima TNI Majen TNI Chandra Wijaya mengatakan bantuan dari Panglima TNI ini rinciannya yaitu 50 unit untuk Kodim 0507 Kota Bekasi dan 20 unit untuk Kodim 0509 Kabupaten Bekasi. Chandra menambahkan bahan dari alat angkutan air ini terbuat dari bahan polietilin. Dan diharapkan bantuan ini dapat digunakan untuk kepentingan penanggulangan bencana banjir. Alat angkut air ini dimaksudkan agar bisa digunakan apabila kita mengalami bencana banjir seperti yang sudah terjadi beberapa saat waktu yang lalu. Bahan dari alat angkut air ini adalah polietilin ya, sehingga ini keras, kemudian tahan terhadap gesekan, ringan, dan sudah dilengkapi dengan pelampung dan payung, termasuk sebetulnya bisa juga ditempeli oleh mesin tempel yang bisa digunakan untuk menambah daya dari alat angkut air ini. 320 prajurit muda resmi sandang baret ungu Korps Marinir mengikuti upacara pembaretan di Pantai Baruna Kondang Iwak di Dusun Sumber Pucung, Desa Tulung Rejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Pemirsa, sebelum pembaretan, para prajurit petarung marinir ini harus melewati berbagai ujian berat yang ditempa dalam Kawah Chandra di Muka Marinir.
Para prajurit ditempa untuk siap ditempatkan di seluruh penjuru Indonesia sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan bangsa. Pemirsa, jelang Idul Fitri 2025, ribuan warga Desa Wunut, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mendapatkan tunjangan hari raya dari pemerintah desa. Ya, di Sidoarjo, Jawa Timur, ratusan warga ini mendapatkan paket sembako gratis juga, pemirsa. Kebahagiaan terpancar dari wajah warga Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 2.289 warga mendapatkan tunjangan hari raya uang tunai Rp200.000 per orang dari pemerintah desa. THR untuk warga dibagikan di aula kantor Desa Wunut. Jumlahnya 1 juta, jumlah kakaknya kan 5 orang, 1 juta menerimanya. Satu orang berapa? Satu orang 200. Sumber dana penyerahan THR warga berasal dari pendapatan badan usaha milik Desa Sumber Kamulian yang mengelola objek wisata air umbul Pelem. Pada tahun 2025, pemerintah Desa Wunut membagikan THR sebesar Rp457 juta. Uang yang kita berikan untuk warga di THR ini berasal dari pengelolaan kita wisata umbul Pelem Waterpark yang dikelola oleh Bumdes Sumber Kamulian Desa Wunut. Di Sidoarjo, Jawa Timur, ratusan janda duafa dan yatim piatu menerima paket sembako dan santunan. Warga mengaku senang dengan pembagian paket sembako gratis saat bulan suci Ramadan. Alhamdulillah Pak, sembako nggak bisa beli. Tadi saat ini kita sekali ya, alhamdulillah, matur suwun. Kegiatan seperti ini akan terus kita laksanakan untuk membangun bersama dengan masyarakat dan juga tentunya kita terus berupaya untuk bisa membantu masyarakat di kecamatan-kecamatan dengan melalui kegiatan Safari Ramadan ini. Pembagian sembako dan santunan yang digelar di Masjid Dar Ali Banjar Panji, Kecamatan Tanggul Angin ini juga diisi tausiah keagamaan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur dan Klaten, Jawa Tengah, Pramono Putra, Saiful Effendi, iNews melaporkan.